Oke, kalau menulis kutipan yang tidak langsung, sudah muncul PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Sumber rujukan dapat ditulis sebelum atau sesudah kalimat yang mengandung kutipan. Jika ditulis sebelum teks kutipan, nama akhir penulis dimasukkan ke dalam teks. Tadi udah ya, diikuti tahun terbit yang terletak dalam kurung. Kalau ditulis sesudah, rujukan ditulis dalam kurung, terdiri dari nama akhir, titik dua sebagai pemisah, dan tahun terbitan. Nah, nih. Nih, menurut Nunan tahun 92. Penelitian studi kasus sering mengalami kesukaran dalam hal validitas eksternal. Hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan kepada apa. Jadi menurut Nunan, tahunnya yang dalam kurung, Nunannya tidak dalam kurung. Hal lain yang menyebabkan kelemahan studi kasus, nah, kan Nunannya mau dikutip di bagian belakang. Jadi buat Nunannya masuk ke dalam kurung, tahunnya 92. Ini beda-beda ya. Kalau format kita Nunan, 1992 pakai titik. Pakai koma. Bukan pakai titik dua. Ada yang pakai titik dua. Kutipan dalam kutipan ini rasanya sudah seperti minggu kemarin, saya cuma ulang. Jadi kalau kita punya rujukan tapi kita nggak ketemu, kamu nyontek tulisan punya saya, lebih baik kalau kamu lihat deskripsi saya, misalnya saya ngambilnya punya Sutopo nih, cari file referensi Sutopo ini. Jadi kamu nggak usah bilang menurut Sista, langsung bukan menurut Oktarina, tapi menurut Sutopo langsung. Tapi ternyata misalnya buku Sutopo ini buku lama, nggak ketemu kamu di internet maupun di perpustakaan gitu. Jadi taunya ngambilnya dari Oktarina kan, atau ngambilnya dari Paton. Jadi nulisnya kayak gini, Paton dalam Sutopo. Jadi misalnya ngambilnya dari skripsi saya, Oktarina dalam, saya ngambilnya Beni misalnya. Oktarina dalam Beni gitu. Ya. Lebih baik jika kita bisa menggunakan sumber pertama. Kalau sumber elektronik, sekarang kan banyak udah pakai sumber elektronik, dia tidak punya halaman. Ingat tidak boleh pakai blog orang ya. Jadi kalau untuk mengutip kita cukup pakai paragraf. Kan suka ada di kita download. Nah, nanti dia misalnya tulisannya dalam bentuk elektronik. Jadi sebutkan paragraf berapa. Tidak bisa kita sebutkan halamannya. Dia tidak punya halaman. Jadi Jones and McGann percaya bahwa ini mengutip apa nih? Kalau pakai tanda petik seperti ini, mengutip langsung atau tidak langsung? Kutipan apa? Kalau mengutip seperti itu, cara mengutip yang dipisahkan oleh tanda petik itu disebut apa? Kutipan langsung atau tak langsung? Langsung, Bu. Ya, jadi langsung. Kalau dia pendek sih oke pakai kutipan langsung. Kalau dia panjang sampai satu paragraf, lebih baik nggak usah pakai kutipan langsung, lebih baik diparafrase. Nah, kalau seperti ini kutipan langsung, ngambilnya dari sumber elektronik paragraf 4 dalam kurung para titik 4. Nah, habis sampai sini kutipan ada yang mau ditanyakan? Nah, saya Izin belum lihat. bertanya, Bu. Kenapa? Kalau misalnya kan Bu, kita buat citasi itu dia kutipan dalam kutipan gitu, tapi kutipannya ini kita ketemunya dari akun repositori suatu kampus, tapi kita nggak menemukan siapa penulisnya, itu gimana ya? Kalau Citasi. repositori ada penulisnya dong. Ada filenya. Kalau repositori biasanya ada nama pengarangnya kan? Walaupun dia cuma halaman depan, benar nggak? Terkadang Bu nggak ada, cuman kalau di Google Scholar kan ada kutipan Bu. Klik di kutipannya itu aja Bu. Nah, kalau Google Scholar ya. Gini, kalau misalnya kamu sudah dapat jurnal, kalau saran saya gini, kalau kamu ngutip dari jurnal, kan dalam jurnal tuh dia ngutip lagi punya orang. Kalau misalnya
Gini, kamu ngutip jurnal saya. Kan tahu udah saya kasih tahu mana judul jurnal, mana judul tulisan. Saya kan publikasinya di jurnal. Kalau menurut kamu jurnal yang punya saya tadi itu sudah jurnal bukan skripsi, jadi oke aja sih langsung menurut tidak perlu lagi dicari sumber aslinya. Kalau dia jurnal, itu inti saran saya. Tapi kalau kamu ngutip punya skripsi, saya punya skripsi. Ada kan skripsi tahu bentuknya bab 1 sampai bab 5 gitu. Nah, dalam skripsi itu kan belum dipublikasikan. Dia pakai kutipan dari punya orang. Nah, carilah sumbernya. Kalau dia tidak ketemu juga, berarti buat Oktarina dalam apa gitu. Nah, sekarang tadi pertanyaannya kalau di Google Scholar dia kan ada kutipan. Nah, kutipan itu bukan ini ya, bukan mengutip punya siapa. Coba. Kutipan itu siapa yang mengutip punya dia. Hati-hati. Saya cari dulu ya. Bentar. Saya share dulu. Sudah muncul Google Scholar-nya? Sudah, Bu. Sudah. Saya cek. Buka punya saya aja ya. Nih. Nggak usah yang di atas deh. Nah, ini. Ada the application to find cutting pattern into dimensional cutting stock problem. Dirujuk 17 kali. Ini rujuk. Ini kalau dikutip, ini orang yang ngutip, bukan kita. Ada yang ngutip di MLA, ada yang ngutip di apa, ada yang ngutip di ISO. Ada nggak muncul dialog box kutip ini di kalian? Ada, Bu. Nah, ini bukan saya mengutip punya orang yang mengutip punya saya. Kalau dirujuk 17 kali, artinya ada 17 paper. Nah, ada 17 paper yang mengutip tulisan itu. Ini. Rata-rata kalau paper saya, pasti saya merujuk punya saya yang terdahulu. Ini di berikutnya. Nah, ini kan mahasiswa kan. Nah, yang ini ya, repository. Coba punya Rian Kurniawan. Ini ya maksudnya. Benar nggak maksudnya seperti ini? Anita? Iya, Bu. Tapi di situ dia namanya nggak ada tercantum gitu, Bu. Di ujung ini nggak ada? Nggak ada, Bu. Cari yang lain lah kalau dia nggak ada. Cari yang lain nggak ada. Kalau nggak ada, gimana mau buatnya? Itu artinya waktu di-upload ke repository, yang tukang uploadnya itu nggak teliti masukin namanya. Harusnya ada. Yang benar ini kan mahasiswa saya nih, Rian Kurniawan, bimbingan dengan saya Ibu Evi Yuliza dengan saya tahun 2019. Harusnya ada gitu. Biasanya kalau yang di repository itu yang tidak dipublikasikan, dia skripsi atau jurnal-jurnal lama yang tidak tersedia versi online-nya. Jadi repository itu kan zaman dulu itu kita susah mengakses nih jurnal-jurnal online. Jadi kami dulu tuh tulisan itu dikirim ke penerbit, nanti mereka cetak versi cetaknya itu, printed versionnya itu. Nah, terus sekarang zamannya digitalisasi, orang kan mau mendeteksi semua jejak digitalnya. Nggak bisa kan di-searching di internet. Paper-paper saya yang tahun 2007, 2008, awal-awal saya jadi dosen tahun 2006, nggak ada searching di internet. Jadi kita ke institusi, ke Unsri, minta dimasukkan ke dalam repositori. Sama skripsi-skripsi ini, nah ini kan dimasukkan repositori, jadi admin yang memasukkan repositorinya, itu tidak teliti memasukkan nama. Skip aja sih kalau saran saya. Lagian kalau cuma ngambil definisi atau model umum, mudah kok searchingnya. Nggak usah dipaksakan pakai punya dia benar. Bu, cari yang menurut kalian gampang aja lah. Oke, ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Bu. Kenapa? Kalau ngutip dari WHO itu gimana ya, Bu, cara penulisan kutipannya? Definisi.
ngutip gambar, Bu. Gambar kayak tabel gitu, Bu. Oh, berarti sudah tabel. Nanti sudah tabel, di bawah tabel buat sumber. Saya sudah nge-share ya panduan skripsi kan, itu ada sumber tabel. Ini whiteboard-nya keluar nggak? Keluar, Bu. Kalau kamu ngutipnya tabel apa gambar harus dibedain. Kalau tabel, ngambil punya orang, misalnya tabel apa? Data jumlah penduduk, misalnya tabel 1 ya. Data jumlah penduduk nih. Itu tabel 1. Aduh, sulit banget. Bentar. Tabel 1. Jumlah penduduk Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia. Tabel kan ngambil punya orang. Tabelnya semuanya dipakai ya, dari punya dia atau kamu salin ulang? Pakai yang dari sumber, Bu. Nah, sudah buat sini sumber. WHO kan harus disebut kepanjangannya tuh. World Health Organization gitu kan. Organization. Tahun berapa? 2010 misalnya gitu. Disebut. Nah, gitu buat sumbernya. Gambar pun juga begitu. Gambar punya orang, kita ambil, kita copy, kita paste. Kalau gambar kan ini gambar. Nah, ini gambarnya. Keterangan gambar kan di bawah. Gambar 1. Struktur sel misalnya. Sumbernya buat sumber. Dari mana sumbernya? Tahun berapa? Kalau judul tabel, dia di atas badan tabel. Kalau judul gambar, dia di bawah gambar. Kalau WHO kan tidak ada pengarang ya, tetap WHO ya WHO. BPS juga tidak ada pengarang, Badan Pusat Statistik tetap buat BPS. Kalau sumber banyak undang-undang, UU Perpu nih, Peraturan Pemerintah nomor 18, buat aja PPRI nomor 18 tahun garis miring berapa gitu dibuat. Oke, ada pertanyaan lagi? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjut lagi? Ngomong-ngomong, berhasil nggak isi daftar hadir nih? Berhasil, Bu. Berhasil, Bu. PowerPoint selanjutnya terlihat? Terlihat, Bu. Oke, ini materi terakhir saya sebelum UTS kamu. Jadi metode penelitian, ini yang bab 3. Ingat ya, bab 3, kalau kita bab 1 latar belakang, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian. Jadi, nanti tugas kamu di bab 3 yang akan deadline di minggu depan, namanya ingat, metodologi penelitian, bukan metopen. Metodologi penelitian. Nanti di dalam metodologi penelitian ada 31. Itu ada waktu dan, bisa hapus nggak saya? 31 itu tempat, 3.2 itu waktu, 3.3 itu metode penelitian. Judul babnya metodologi, judul subbabnya metode. Oke? Metodologi itu bagiannya, nanti metode itu isi-isi dalamnya, apa aja yang mau dikerjakan. Jadi metode penelitian itu ada jenis penelitian. Ada variabel dengan pengukuran. Kalau dia statistik ada populasi dengan sampelnya. Semua disebutkan di bab 3. Metode pengumpulan data, apakah dengan interview, apakah datanya itu dengan wawancara, interview, atau mengumpulkan secara langsung, berarti dia data primer, atau data sekunder yang hanya ngambil dari sumber. Terus metode analisisnya bagaimana? Jenis penelitian, jadi baik penelitian yang dulu sudah pernah saya sebutkan, baik kuantitatif maupun kualitatif. Jadi ada biasanya bisa berupa historis, deskriptif, perkembangan, bisa kasus dengan studi lapangan,
bisa korelasi, kausal komparatif, untuk perbandingan metode, bisa eksperimen murni. Kalau untuk yang non matematik ya, ada eksperimen semu dan boleh kaji tindak untuk orang sosial. Nah, variabel dengan pengukuran ada yang, ini bukan perubah, tapi peubah. Peubah atau variabel itu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. Jadi sebutin variabel kita apa aja yang mau dipakai. Terus dia juga harus terukur. Nanti saya kasih contoh, lihat bab 3. Populasi dan sampel. Populasinya apa? Mau meneliti preferensi mahasiswa Unsri, besar banget ya kalau Unsri. Preferensi mahasiswa Fakultas MIPA dalam memilih merek jet-jet. Yang jadi populasi adalah mahasiswa S1 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya. Ditulis sampelnya, apa sampelnya? Kan apakah mau kamu teliti se-MIPA Raya itu mahasiswanya? Kan enggak, jadi diambil sampelnya. Nanti disebut sampelnya, berapa orang dari jurusan ini, berapa orang dari jurusan itu, seperti itu. Sama kayak pemilu kan, jajak pendapat misalnya, pollingnya, kan nggak mungkin dia se-Indonesia Raya. Sama hitung cepat quick count itu, gitu juga kan, mereka ngambil sampling. Sampling dari data jumlah pemenang di tiap TPS tanpa pemungutan suara, pengambilan suara itu, yaitu nggak mungkin dia semuanya se-Indonesia. Tapi akurat berapa persen siapa pemenangnya. Nah, metode pengumpulan data yang tadi saya bilang bisa wawancara, boleh terstruktur resmi banget, kita wawancarai one by one, boleh bisa pakai tatap muka tadi ya, bisa juga pakai telepon, terserah wawancara. Ada kuesioner, nyebarin kuesioner dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan. Biasanya tertulis kan kalau kuesioner diisi oleh responden. Saran saya, kalau untuk penelitian yang memerlukan kuesioner, kasih kuesionernya jangan panjang-panjang pertanyaannya. Sudah poin saja. Pengalaman saya pun, kalau ngisi kuesioner sudah berlembar-lembar, saya males, saya isi sembarang aja. Apalagi kalau kita sibuk kan, dia kan nanya gini pertanyaannya, bagaimana bagaimana tanggapan Anda terhadap pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit ini? Sangat puas, puas, tidak puas. Nah, jadi kira-kira aja puas, tidak puas gitu. Dikit kan, terus nanti dia semakin lama semakin banyak. Itu jadi sebagai responden, orang yang diambil datanya itu bosen. Dia ngisinya akibatnya tidak serius. Terus trik lain, kalau kita memang betul-betul butuh data yang membagikan kuesioner, kasih souvenir. Biasanya itu daya pancingnya. Apa aja souvenir, kayak souvenir orang nikahan gitu loh yang kita beli misalnya. Tergantung kemampuan, biasanya orang akan lebih senang untuk ngisinya. Jadi merasa dihargai itu isiannya. Jadi kita juga dapat data yang lebih bagus. Pena saja satu atau coklat aja yang Rp1.000 itu orang akan senang kok ngisinya. Kalau observasi ya kita ngamatin. Saya pernah bilang jumlah waktu tunggu misalnya nasabah dalam pelayanan customer service atau teller. Duduklah kamu pakai timer berapa menit gitu. Kalau analisis sih sebenarnya udah disebutkan di bab 1. Misalnya pakai regresi nih, pakai ordinary least square estimator, dia disebutin. Cerita udah di bab 1. Jadi bab 1 itu jangan lupa ada cerita apa yang mau kita lakukan secara garis besar. Kalau yang mau kita lakukan secara terperinci, kerjakannya di bab 3. Nah, ini. Kira-kira seperti ini, metodologi penelitian bisa beda-beda. Ada yang menggabungkan 3.1 waktu dan tempat, silakan. Kalau di matematik, waktu penelitian berarti 1 semester, nanti sebutin semesternya berapa. Kalau skripsi biasanya 1 semester, selalu begitu. 6 bulan diharapkan waktu paling maksimal mahasiswa menyelesaikan tugas akhirnya. Jadi kalau kamu pernah buka skripsi kakak tingkatnya yang tulisannya 3 bulan, 4 bulan, sebenarnya itu fake.
3 bulan atau 4 bulan secara resmi, benar. Secara resmi itu sejak proposal dimasukkan ke jurusan, diberikan surat tugas pembimbing oleh ketua jurusan, sampai dia selesai sidang. Nah, itu. Tapi sebenarnya waktu sebelum-sebelumnya, waktu prabimbingan, itu tidak dihitung. Waktu yang tidak formal. Waktu kamu konsultasi dengan calon pembimbing. Misalnya dengan saya nih pembimbingnya. Bu, saya semester depan itu udah mau bimbingan. Udah mau skripsi. Boleh nggak semester depan kan dimulai bulan Agustus nih. Boleh kan mahasiswa sekarang udah mulai sering nanya, dia ngechat gitu. Sekarang saya ada topik, boleh nggak Bu saya kerjakan dari sekarang dulu. Nah itu kan tidak dihitung dari Februari sampai ke Agustus. Nanti begitu dia kasih proposal lengkap, bab 1 dan bab 3 itulah namanya waktu resminya. Jadi kita tetap nulis waktu penelitian 1 semester, yaitu semester ganjil, tahun berapa ditulis. Tempat, kalau penelitiannya di matematik, tulis tempat penelitian di jurusan matematika Fakultas MIPA. Atau misalnya penelitiannya di Dinas Kebersihan, tulis di Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Palembang. 32, bahan dan alat. Kalau di matematik sih jarang ya sebutkan bahan dan alat, tapi kalau komputasi kamu perlu bahan, misalnya komputer speknya berapa, boleh disebutkan di situ. Komputer dengan spek apa, spesifikasinya apa, prosesornya apa, sebutin di situ. Kalau tidak ada, subbab 32 boleh dihilangkan. Metode penelitian, sesuaikan dengan jenis penelitiannya. Nanti saya kasih contoh yang punya optimasi dan punya bidang lain ya. Jadi lihatkan dulu, oh ini apa saja yang dia lakukan. Analis data boleh pakai, boleh tidak. Nih, jadi metodologi penelitian ini sudah pernah sih dari awal ya. Ada kualitatif, kuantitatif, kepustakaan. Terserah, ada 3, kepustakaan itu studi literatur. Nah, ini contoh punya matematik. Jadi dia pisah, 31 tempat, penelitian dilakukan di. Jadi jangan buat tempat, jurusan matematika, kasihlah kata pengantar. Buat kalimat selalu ada subjek, predikat, dan objek. Tidak harus ada objek sih, yang penting ada subjek, predikat. Karena ada kalimat intransitif ya, beberapa kalimat yang tidak memerlukan objek. Intinya selalu ada subjek dan ada predikat. Waktu, jangan langsung buat Juni sampai ini. Ini mau disebut, karena dia sudah seminar hasil, boleh disebutnya. Kok cepet banget ya, dari Juni sampai Agustus cuma berapa bulan. Ini kan saya bilang tadi, waktu tidak resmi. Sebelum Juni nih, pasti dia udah bimbingan lama. Nggak masalah sih, formalnya memang dari Juni, dan dia sidang di Agustus. Jadi kalimat pertamanya dikasih tulis, penelitian ini diselesaikan dari, gitu. Ini terlewat nih, bulannya harusnya lebih kecil, gitu ya. Dilihat kaidah penulisan. Terus ini juga harus diperbaiki, penelitian dilakukan di jurusan matematika, FMIPA, antara matematika dan FMIPA tidak ada tanda koma. Jadi jurusan matematika FMIPA, setelah FMIPA dan Universitas Sriwijaya juga tidak ada tanda koma. Karena itu satu set. MIPA Matematika, MIPA Unsri. Jadi kalau kamu pakai koma, dikiranya tempatnya sendiri, jurusan matematika sendiri, FMIPA sendiri, Unsrinya sendiri. Jadi tidak ada tanda koma di antaranya. Nah, subbab 33, metode penelitian. Nah, ini cerita nih. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Yaitu traffic digilib dari tanggal. Nah, disebutin tanggal di sini sampai sini. Langkah pengerjaannya apa? Pertama, mendeskripsikan variabel dan parameter. Ini langkah kerjanya. Jadi dirinci. Nah, sudah deskripsikan itu apa? Merancang model. Nah, tulis merancang model. Model apa yang dirancang di sini ditulis. Terus katanya ada 4 modifikasi. Nah ini apa aja yang dikerjakan. Tidak harus semuanya ada 4, tergantung kasus yang kita mau kerjain. Jadi urutan kerja kita di bab 4 itu tulis rinci di bab 3. Saya sudah bilang berkali-kali sampai kamu juga udah bosan, makanya kerjakan bab 4 dulu. Kerjakanlah bab 4 50%. Ya, kalau tugas ini iya saya nggak mungkin nunggu kamu kerja bab 4. Lagian kamu mata kuliah pilihannya masih sangat terbatas kan? Kalau nanti skripsi, saran saya kerjakan bab 4 50%. Kalau itu mau realistis hidupnya. Kalau mau idealis, ya sudah, kerjakanlah bab 1, 2, 3.
Nanti mudah-mudahan sesuai harapan, jadi bab 4-nya bisa dikerjakan. Saya takutnya terlalu idealis, nanti nggak selesai yang diproposalkan, nggak ibaratnya yang ke bab 4 nggak bisa dikerjakan. Sakit hati, kamu ngulang lagi. Kalau kita sudah ngerjakan bab 4, 50%, nah kamu bisa cerita nih apa aja. Di bab 3 kamu gampang. Yang pertama deskripsi data, kedua mendefinisikan variabel, ketiga memodelkan. Jadi semuanya bisa dibuat. Sama kayak kamu mau demonstrasi cara membuat pempek. Kamu pasti udah coba dulu kan di rumah buat pempek. Masa kamu mau live di sosmed kamu dengan PD-nya bahwa kamu udah bisa bikin pempek. Padahal kamu belum pernah nyoba sama sekali. At least kamu udah pernah bisa lah. Walaupun mungkin pernah gagal, tapi udah pernah mencoba gitu kan. Nah, baru kamu show off ke orang-orang. Nah, begitulah. Skripsi juga seperti itu kalau saran saya. Sudah pernah lihat bentuk sagunya, bentuk ikannya bagaimana cara mixnya, ngulemnya bagaimana. Nah, itu. Jadi kalau bab 4 udah dikerjakan, cerita bab 1 hingga bab 3 tinggal mengalir. Nah, sudah itu dia bandingkan nih model original yang ada di subbab 21 dengan model modifikasinya yang ada di subbab 22. Nah, ini baru ngikutin nanti di bab 2-nya ada. Baru menganalisis hasil. Nah, itu sih kurang lebih contoh lain. Nah, ini yang benar ya, tulisan jurusan Matematika Fakultas MIPA-nya tidak ada tanda koma. Karena ini tempat yang sama, satu tempat. Waktunya, nih, 14 bulan. Oh, lama banget ya ini, hilang kemana dia. 14 bulan dari Februari 2020 sampai April 2021. Oke, penyebab lama. Kenapa lama? Mungkin pernah browsing atau baca-baca atau dapat sharing. Penyebab lama jangan, jadi bukan karena ibu membela dosen, sebenarnya bukan karena dosen yang sulit ditemui. Itu kalau saya ya anggapnya. Yang skripsi pun sudah mengerjakan, dia hilang berbulan-bulan. Hilang berbulan-bulan, nggak tahu rimbanya, nanti ketika waktunya membayar UKT, dia merasa gawat, dia belum selesai, dan semester depan dia harus bayar UKT, dia baru nyari dosennya. Jadi kita tidak bisa berharap waktu yang dipunya oleh pembimbing kita sama dengan waktu planning kita. Saya selalu bilang gitu. Kita punya planning nih. Saya udah proposal nanti bulan 3, Bu. Bulan 3 saya mau sempro. Bulan 4 saya mau sempas. Bulan 5 saya mau sidang. Itu baru rencana kita. Kita nggak tahu, misalnya amit-amit saya sakit di bulan apa. Saya nggak bakal lihat saya dirawat inap misalnya. Dari mana saya mau ngoreksi skripsi kamu? Bukan dosennya yang sakit, kamunya yang sakit. Atau kita punya dapat halangan apapun. Nah, itu sudah harus diprediksi. Tidak ada yang berharap kita punya musibah atau halangan, tapi itu harus diprediksi. Jadi, kalau saya pribadi pun saya tidak mau dikejar-kejar. Jadi, selalu saya bilang dari awal, kirimlah, kirimlah, kirimlah. Kalau sudah masuk ke email, atau sudah dikasih berkasnya, nanti saya bisa mengatur waktu untuk mengoreksinya. Karena kita punya skala prioritas beda-beda kan, apa yang harus kita kerjakan waktu deadline dan apa enggak. Gitu. Kalau orang mahasiswanya aja belum ngumpul, gimana kita mau ngecek? Nah, ini makanya dia sampai 14 bulan nih, dari Februari 2020 sampai April. Ini sebenarnya, kalau dari sisi saya sebagai dosen, dia menghambat temannya yang mau jadi bimbingan saya. Karena kami cuma boleh 8 mahasiswa per semester. Baik sebagai pembimbing utama maupun pembimbing pembantu. Kalau dia nggak keluar-keluar, yang antri belakangnya itu banyak. Nah, ini metode penelitian, dia sebutin, ini tergantung selera ya, dia sebutin satu, pengumpulan data. Data diambil melalui wawancara kepada karyawan bagian administrasi gudang. Dengan data yang dibutuhkan apa? Jumlah permintaan setiap toko dan jarak gudang ke toko konsumen. Kita butuhkan nama-nama tokonya. Mungkin dia tidak punya jarak, berarti kita ngukur sendiri. Yang penting kita tahu nama-namanya apa. Pengolahan data. Data yang digunakan itu data primer, jadi itu penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, ini
Ngukur pakai GMAT, identifikasi matrik penghematan, pakai metode apa, sampai terakhir hasil. Contoh yang lain lagi. Ini banyak yang salah nih. Ini untuk punya orang nih. Jurusan matematika itu tidak ada koma ya. Datanya wawancara langsung dengan pemilik distributor buah jeruk. Nah, waktunya 7 bulan. Ini kalau kita bisa nyebut bulan ini sudah seminar hasil. Kalau baru proposal, waktu yang direncanakan untuk melaksanakan penelitian ini adalah 6 bulan. Nah, gitu. Waktu rencana masih. Kalau tidak, waktu yang direncanakan untuk melaksanakan penelitian ini adalah 1 semester, yaitu semester apa, gitu ya. Ini langkah-langkahnya, kumpulin data ya, sama penyajian. Bu, kalau saya nggak kasus, Bu, kan tidak perlu pengumpulan data, ya usah. Analisis teori, penelusuran pustaka, saya bab 1-nya boleh. Nih. Formulasi model, ada di 21 sampai 212. Nah, ini lihat di bab 2. Dipanggil, jadi nggak usah lagi apa yang tulis di bab 2 ditempelkan ke sini, enggak, cukup sebutkan aja di persamaan berapa, kayak gitu. Yang terakhir biasanya kita bilangnya analisis dan kesimpulan. Nah, contoh lagi punya orang nih, saya ambil contoh 3-nya ya. Nah, langkah-langkahnya, ini ada di PowerPoint semua ya, nanti silakan dilihat. Nih, menyajikan data, ada variabel. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak? Habis. Tugas kamu di minggu depan cuma ini. Sorry, contoh ini nih. Cukup bab 3 ini, isi 31, 32, 33, sama datanya ini. Ada pertanyaan? Saya ganti deh deadline-nya. Cuman 2 halaman ini nih. Deadline-nya ke hari Senin ya. Nggak jadi nanti saya buat ke Rabu. Jadi waktunya bisa untuk mengerjakan bab 1 sampai bab 3 sesuai hasil koreksian yang saya bagikan nanti. Ya, deadline bab 3-nya hari Senin depan, tanggal kan dikit. Malam ini buat aja, besok udah selesai sebenarnya. Malam ini 1 jam aja cukup. Tanggal 26 ya? Saat perpisahan. Tanggal 27 Februari. Deadline tugas 3, 27 Februari. Deadline UTS, judul, 1 sampai 3, daftar pustaka, 6 Maret. Di Senin semua ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada yang perlu saya ulangi? Izin bertanya, Bu. Kan tadi kata Ibu pengumpulan di tanggal 6 Maret itu judul, bab 1 sampai 3, terus daftar pustaka kan, Bu. Nah, itu setelah dikumpul, nanti langsung dapat hasil nilai UTS atau dikembalikan lagi, Bu, untuk direvisi? Setelah dikumpul enggak? Kan sudah revisi. Gini, kan bab 1 udah dikumpul ke saya, udah saya koreksi, saya kasih kamu revisilah kan. Nanti digabungkan dengan yang di UTS. Bab 2 baru kamu kumpul tadi pagi kan. Saya koreksi, saya kembaliin ke kamu lagi. Bab 3 baru akan kamu buat. Deadline-nya hari Senin kan. Nanti hari Senin saya koreksi. Perbaiki sesuai saran saya. Gabungan hasil perbaikan-perbaikan itu kumpulkanlah di tanggal 1, tanggal berapa? 6 Maret tadi. Sudah, nggak ada lagi. Saya nggak kasih kamu koreksian lagi. Untuk revisi, saya perbaiki, saya kasih nilai, udah kembaliin aja ke kalian udah. Paham nggak?
Oh iya, paham Bu. Jadi tanggal 6 itu dikirim semuanya, nggak dikembaliin lagi karena itu Enggak. bakal jadi nilai UTS. Yes. Nah, masih kurang jelas yang di bagian bab 3 tadi, nanti ngumpulnya jadi kapan Bu? Kan itu dikirim Tanggal baru 27. dikembalikan lagi. Iya, tanggal Oh, 27. begitu. Tanggal 27. Tadi kan saya rencananya mau Rabu Ya. kan. Tapi itu kan cuma 2 halaman. Lama banget Rabu. Tanggal 27 lah. Masih ada 5 hari kok. Cukup. Iya, baik Bu. Nanti saya buat tempatnya di e-learning pertemuan. Berarti tugas bab 3 di e-learning pertemuan 7. Tugas UTS, bukan tugas UTS. UTS di pertemuan 8. Iya, Ada baik tempat Bu. submitnya. Terima kasih banyak. Nanti ada tanggalnya itu kamu lihat di submit. Jadi hasil UTS tadi lihatlah perbaikan yang saya share nanti. Saya kejar nanti sesuai janji saya kasih koreksiannya semua. Jangan mengulang lagi yang salah tadi, tinggal kamu ceplok-ceplok semua. Tinggal kamu gabung-gabungkan. Jangan harap ya, sudah saya kasih tahu. Sekarang saya mau kasih kamu lihat. Sudah munculkah? Muncul Bu. Ini baru sedikit, baru 10 ya. Yang ada di ini. Yang lain sudah ada download. Nanti saya zipkan. Saya kasih contoh punya siapa lah. Nanti kasih yang Adinda, minggu lalu udah saya bahas. Nah, ini nanti saya kasih satu zip, jadi isinya satu kelas ini. Jadi biar bisa lihat, misalnya kesalahan yang dilakukan oleh Atika, jangan dilakukan lagi oleh Anita, gitu. Udah keluar ini, ada nggak tulisan penerapan logika Fuzzy? Ada nggak tulisannya? Halo, ada nggak tulisannya? Tidak ada. Tidak ada. Gimana ya? Share screen. Ini sudah ada Bu. Sudah ada. Yang ada tulisan penerapan logika Fuzzy, ada? Iya Bu, ada. Ini oke loh punya Aneta ini. Atika, ini baru download Turnitin. Nanti sudah download Turnitin, saya ada komen nanti di dalamnya. Seperti yang saya coret yang minggu lalu. Kalau udah terbaca tulisannya, nanti tanya ke saya ya. Ini 22%. Saya bilang punya kamu, saya izinkan 30%. Silakan 30%, 30 sampai 35 oke lah. Maksimal 35. Karena ini masih baru tahap awal. Lebih dari itu berarti kamu sudah banyak. Bu, tapi ini lihat tuh di highlight. Ini dua-dua nih. Ada tulisan dua-dua terlihat? Lihat Bu. Dua-dua. Jadi dia punya kemiripan 22% dengan tulisan orang. Sebenarnya, menurut Atika, dia tidak nyontek punya orang. Saya pun seperti itu. Tapi tidak tahu dari mana. Masa oleh pun di highlight. Ya, ini software yang dipakai. Bu, Mas, kalau oleh aja tidak boleh nyontek. Mau pakai kata apa? Oke, tidak masalah. Lewatkan aja. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kan memang di MIPA, Bu. Kenapa di highlight? Nggak masalah. Kalau saya bagi ini nggak masalah. Nah, ini hati-hati ya. Sudah saya bilang alamnya nanti buat di sini. Di samping pengetahuan. Jangan terputus. Ini masa tidak boleh sama, Bu? Boleh. Jadi nggak masalah. Saya lewatkan aja yang seperti ini. Nah, bab 1 pendahuluan. Kan memang pendahuluan. Masa tidak boleh juga, Bu? Boleh. Biarlah, saya lewatkan aja semua. Latar belakang. Oke, ini belum saya baca dalamnya. Baru saya cek Turnitin. Kalau kayak gini, yang di stabilonya warna hijau-hijau gini, cuma pendek nih, dikit nih. Nggak masalah sih. Masih oke aja. Dikit kan? Paham? Nah, ini ada sedikit yang mau saya komentari. Di yang ada tulisan stabilo nomor 7 di atasnya ada? Ada Bu. Nah, ini kan saya belum baca tuh dari depannya. Ini harusnya paragraf ini taruhnya di bagian terakhir. Di subbab 11. Jadi ini harusnya di sini, di terakhir. Tapi di sini juga ada nih dibilang lagi. Berdasarkan latar belakang. Jadi jangan banyak-banyak. Jadi kamu kan cerita umum sampai ke khusus. Nah, udah sampai cerita ke khusus, jadi cukup satu paragraf aja di bagian belakang subbab 11. Jadi jangan di atasnya ada lagi. Ini bagus nih, berdasarkan latar belakang saya jelaskan apa. Tapi sini ada lagi, berdasarkan pemesan di atas maka akan dibuat. Ya nanti, lebih baik nanti ini dibawa ke sini.
Gitu. Ketersusunannya. Secara garis besar tugas yang dikumpul sudah oke. Cuma ya nyusun paragrafnya, ada yang antar paragrafnya masih kurang nyambung. Ingat, kalau ceritanya dalam paragraf 1, kedua, ketiga itu harus nyambung. Makanya kasih kalimat sambung, kalimat penghubung antar paragraf. Nah, ini di stabilonya, Bu. Masa tidak boleh? Ya boleh aja, nggak masalah. Nah, ini memang setiap orang punya tulisan tujuan, manfaatnya, tidak apa-apa. Ya, paham? Saya kasih lihat yang 95%. Nah, Aisyah Trinanda. Muncul nggak? Muncul, Bu. Ah, ini yang saya tidak suka. Ada semuanya di highlight warna pink? Ada, Bu. Bu, kan kita skip ya. Dari pikiran kalian bab 1 pendahuluan latar belakang udah nggak usah dibahas. Walaupun di highlight bodoh, nggak apa-apa. Ini yang jadi masalah isi. Nah, ladas ya. Ibarat kata Palembangnya ladas. Nah, apa? Satunya punya orang, paragraf 2 punya orang, paragraf 3 punya orang. Terus seisi satu subbab 1.1 punya orang. Ini dia membedakan warna, ada pink sama yang merah-merah gitu ya, merah rose pink kayak gitu. Dari mana samanya? Saya klik di sini. Saya akan share ini ke kamu. Kita lihat di bagian bawah. Nah, ini sama ya. Ada nggak all sources muncul nggak itu di screen? Iya, muncul, Bu. Nah, itu samanya dengan yang di atas tuh, lihat. 87% submitted to Sriwijaya. Berarti lihat punya kira-kira skripsi mahasiswa. Semua skripsi mahasiswa sudah diupload ke repositori Unsri. Jadi pasti akan terdetek. Makanya banyak nih. Oh, parah nih. At least kita harus minus 1% dong, baru bagus Turnitinnya. Nah, banyak kan? Punya siapa? Nah, ini disebutin kok. Ada yang submit tanggal 24 Maret, ada yang submit 10 Oktober, ada yang submit 30 September. Mungkin menurut penulis yang ini, menurut Aisyah saya nggak nyontek, Bu. Tapi kalau satu paragraf semuanya di-highlight, semuanya di-highlight ini maksudnya di stabilo, ini pasti kamu copy punya orang. Kita ganti sedikit saja, highlightnya akan berubah kok, yakinlah. Ini pasti ada tulisan punya orang yang kita copy. Dengan bergulirnya waktu, pasar terus berkembang. Kamu ganti aja. Perkembangan pasar terus berubah seiring dengan perubahan waktu. Nanti dia highlightnya akan hilang. Sesuai definisi, tempat bertemunya pedagang dan pembeli merupakan definisi adanya di pasar, di mana terjadi interaksi secara langsung atau transaksi jual beli. Nah, ganti dia tidak akan highlight seperti itu. Baca punya orang boleh, tapi ingat jangan copy paste. Kalau mau copy paste, kamu copy dan paste di sini, parafrase ulang. Tidak menulis kutipan, cuma punya Sutojo. Nah, kalau ngutip punya Sutojo, kan dia bilang heuristik adalah salah satu bagian. Kalau saya preferensinya nulisnya gini, menurut Sutojo et al. Tahun 2011, heuristik merupakan salah satu bagian dari ilmu pengetahuan bla bla bla. Ya. Sitepu et al. Tahun 2018 telah melakukan penelitian pengoptimalan lokasi instalasi ini diganti. Jangan ceplok ya. Oke, contoh yang lain. Ntar lagi beres. Apa-apa, saya buka punya ya. Bukan saya maksud untuk menjelekkan, bukan. Nanti kamu akan lihat satu zip ini nanti punya satu kelas kok. Jadi lihat, Bu, ini di highlight gini. Ada apa yang depan? Ini ada kok Papsmer. Saya tahu ini bimbingan Ibu Anita atau ya kan? Saya pernah jadi pembahas banyak ini. Nah, sudah terlihat di screen?
Nah, ini agak beda dengan yang tadi. Kalau tadi semuanya di stabilonya setiap kalimat tanpa kosong. Kalau ini masih ada kosongnya, benar nggak? Makanya dia tadi nggak sampai 90, cuma 60-an. Disusun ulang aja nih kalimatnya kalau seperti ini. Disusun ulang aja. Nah, inilah tujuan saya, nanti saya share, saya kejar sampai Jumat ini, perbaiki sehingga untuk submit UTS tadi tidak terjadi lagi seperti ini, diperbaiki ya. Ini masih agak oke. Kalau yang tadi kan, semuanya di highlight. Masih besar. Besarnya punya siapa ya? Student paper lah pasti. Nah. Oke. Keluar yang punya Anissa? Terlihat di screen? Nah, oke. Nah, itu punya Anissa nih. Yang biru nih, wow, terus semuanya di tanpa stop. Bab 1 ya. Parafrase ulang ya. Oh. Bu, tidak boleh apa, Bu? Buat penelitian ini diharapkan tidak apa-apa. Ini saya masih tolerir. Yang nggak enak tuh yang ini. Nah, terus. Oke, kalau bab 3 udah selesai, dan deadline submitnya hari Senin depan, ada waktu, nanti saya kembalikan ini, tolong diperbaikilah ini dengan cepat. Jadi kamu nggak lama lagi nanti untuk mengumpulkan UTS. Oke? Bu, udah boleh ya buat manfaat praktis, boleh, enggak masalah. Kalau kayak gini saya masih oke. Bab 1 ini yang parah nih. Nah, nanti saya mau ngoreksi bab 2. Pasti bab 2 itu sudah sangat biasa punya orang semua. Pasti akan besar sekali Turnitinnya. Oke, selain membahas Turnitin ini, saya mau kasih tahu kesesuaian antar paragraf. Lihat ini. Yang warna paragraf ini menurut undang-undang ini. Oke. Nah, apa hubungannya? Tadi kan ceritanya ada cerita pasal 31 sebelumnya. Ngapa langsung sebut pasal 31 gitu ya? Kasih pengantar dong. Undang-undang yang mengatur ini diantaranya gitu. Ya, jadi jangan langsung berubah topik kayak kita ngobrol sama teman lah. Lagi bahas tentang kampus, tiba-tiba langsung auto berubah topik kita nonton. Kan lain ceritanya. Gitu ya. Ini highlightnya nih, angka 9644 itu. Nanti pas download ada tulisan saya kasih kok. Yang ini saya kasih nanti. Nah ini nah, samanya dengan siapa? Memang, Bu, saya tidak pernah, Bu, lihat Wewi Joglo Abang itu. Ya iya, nanti dia detect. Karena ini kan secara online. Nah ini nih. Dia kasih tahu nih, ada tulisannya muncul nggak medianality.com di kalian? Muncul, Bu. Nah ini yang merah nih. Nah, pendidikan memiliki peran penting. Karena si Egi nih, dia duluan sudah dipublish, ada tulisan itu. Dan kamu copy tempat kamu. Lain halnya kita ngomong. Egi 2020 mengatakan bahwa penelitian memiliki peran penting. Nah, lain. Berikan pengakuan terhadap tulisan dia, misalnya gitu. Kalau enggak di parafrase. Peningkatan kualitas sumber daya merupakan salah satu peran penting yang dimiliki oleh pendidikan. Diganti. Lembaga pendidikan tidak hanya dituntut, sampai tidak hanya. Jadi jangan sama satu baris. Lembaga penelitian tidak hanya dituntut dapatnya hapus, tidak hanya dituntut mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga, nah gitu ya, tinggal ditambah-tambah. Udah sih dari saya cukup itu hari ini. Ada pertanyaan nggak?